Allah saya akan men-share ya, menjelaskan masing-masing tema bakat di YouTube channel ini. Jadi ada 34 tema bakat yang perlu dipahami ya oleh kita semua. Ya, insya Allah itu akan sangat diperlukan di aktivitas berbeda-beda ya, di aktivitas produktif yang kita jalankan di area baik itu pekerjaan maupun lingkungan keluarga gitu ya dalam kehidupan ini. Nah, ini yang disebut bahasa bakat. Bahasa bakat ini penting untuk dipahami dan tidak semua orang paham bahasa bakat ini sehingga kita bagus memahami satu persatu. Salah satu kategori yang dipelajari adalah 34 tema bakat, yaitu bakat-bakat yang akan mempengaruhi karakter kita yang terkait awalnya dari kepekaan, sehingga kita bisa mengasahnya hingga menjadi suatu yang mudah dilakukan dan juga bisa bisa bagus ya, excellent, yang nanti bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, dari 34 tema bakat ini kita untuk kali ini kita akan bahas pertama adalah bakat futuristik. Nah, bakat futuristik ini adalah masuk dalam kategori thinking. Selain kan ada empat kategori: thinking, relating, impacting, ya. Kemudian juga striving. Nah, dari empat ini yang salah saya thinking, dari thinking ada beberapa tema bakat, sekitar ada 8 tema bakat di thinking, dan salah satunya adalah futuristik. Apa sih futuristik itu? Nah, jadi futuristik itu adalah bakat di mana orang yang punya bakat futuristik tinggi, dia akan senang membayangkan tentang masa depan. Orangnya itu karena sukaannya, kesenangannya untuk melihat masa depan, sehingga dia setelah diasah dia akan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam memperkirakan apa yang terjadi masa depan. Nah, ini karena mereka senang berangan-angan, senang memperkirakan apa yang terjadi di masa depan, senang memikirkannya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bisa memperkirakan dengan baik. Jadi orang-orang futuristik itu mereka seolah bisa melihat masa depan seolah depan mata mereka sendiri, seolah sudah terjadi, padahal itu baru akan terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, jelas ciri-cirinya orang futuristik ini adalah orang yang senang istilahnya dapat melihat detail gitu apa yang terjadi di masa depan, cara memperkirakan. Juga mereka juga dapat melihat pilihan-pilihan yang terjadi itu apa di masa depan. Sehingga mereka itu menjadi orang-orang visioner ya, orang visioner yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan, dan juga memberi masukan-masukan. Dan demikian peran-peran apa yang bisa digunakan, istilahnya peran-peran yang bisa dijalankan ya orang futuristik. Ya tentu saja menjadi perencana itu jadi sesuatu yang bisa dijalankan, menjadi orang-orang di business planning ya, kemudian orang-orang yang di secara strategi ya, Renstra gitu ya. Atau juga para pemimpin-pemimpin yang perlu mengantisipasi ke depan. Istilahnya jadi pemimpin visioner ya. Pemimpin yang bisa mengantisipasi apa-apa yang berdepan. Juga salah satunya juga adalah bisnis. Nah, bisnis karena memerlukan kemampuan futuristik atau orang-orang futuristik bisa membantu bisnis itu. Sehingga suatu bisnis itu mempunyai antisipasi ke depan dan bisa mengantisipasi juga kalau ada tren-tren ke depan yang perlu diantisipasi dengan bisnis, mengembangkan bisnis yang baru atau juga menguatkan bisnis yang sudah ada. Nah, ini penting sekali karena bisnis kan dinamik ya, hal yang selalu berubah. Nah, itulah hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang futuristik ya. Dan orang futuristik juga bisa menguatkan ya peran-peran tersebut dengan terlibat dalam proyek-proyek baru, usaha-usaha baru. Juga mereka bisa berkolaborasi ya dengan orang activator supaya bisa bergerak, juga orang ideation, orang communication supaya bisa tersampaikan ya antisipasi dan apa-apa yang dipikirkan di masa depan itu.
juga dengan responsibility dan juga apa istilahnya komen bisa jadi leader yang antisipatif, visioner. Banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan orang-orang futuristik untuk peran-peran dalam kehidupan. Memang yang penting adalah bagaimana orang tersebut futuristik itu bisa yakin dengan apa yang mereka ketahui, sehingga bisa memberi input yang terbaik bagi orang lain. Contoh dalam bisnis, apabila tidak ada orang futuristik atau tidak punya kemampuan futuristik, akan tidak adaptif ya, bukan adaptif, tapi tidak bisa mengantisipasi atau kalau ada perubahan-perubahan atau tidak melakukan antisipasi untuk memperkuat hal untuk persiapan di masa depan. Nah, ini penting sekali. Juga terkait dengan strategi ya, kalau bisa berkolaborasi dengan orang strategik ya, sehingga itu juga akan memperkuat strategi ke depan terkait dengan masa depannya. Nah, itulah hal-hal yang perlu dipahami untuk bila kita terkait dengan bakat futuristik ya. Tentu saja bila Anda orang yang futuristik, silahkan gunakan istilahnya waktu Anda untuk merenung untuk masa depan, untuk memperkuat lagi hal-hal yang bisa diantisipasi. Tentu saja ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal yang produktif ya, untuk membantu bisnis, untuk membantu apa istilahnya kemampuan kita melakukan kegiatan sosial untuk masa depan gitu, dan hal-hal lain. Terus juga untuk keluarga juga ya, agar suatu keluarga punya misi keluarga untuk persiapan masa depan. Ini juga penting. Kemudian bila Anda bertemu dengan orang-orang futuristik, Anda bisa memanfaatkan mereka untuk memberi masukan pada Anda, mintakan pendapatnya terhadap apa-apa yang perlu kita antisipasi di masa depan, dan pendapat mereka tentang apa yang akan terjadi di masa-masa depan. Mungkin itu tentang talent futuristik. Apakah Anda termasuk salah satu di antaranya yang mempunyai futuristik? Nah, itu mungkin dari penjelasan saya, Anda bisa merasakannya, apakah saya kuat atau tidak. Dan minimal dengan ini juga Anda bisa mengoptimalkan pemahaman ini sebagai apa istilahnya untuk digunakan untuk dalam bisnis Anda atau dalam aktivitas produktif Anda. Untuk menggunakan itu, atau Anda mencari orang-orang yang futuristik kuat untuk membantu Anda dalam menjalankan peran-peran. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.